Bismillahis-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullahu jami'an rahmatan wasi'ah. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan sore hari ini kita kembali bisa melanjutkan belajar bersama kita terhadap buku atau kitab Minhajut Talibin, karya daripada Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i. Fikih, makna dasar daripada fikih itu memahami. Al-fiqhu itu al-fahmu, mengerti, memahami. Maka ini adalah ikhtiar kita untuk memahami agama kita. Kita alhamdulillah menyisakan waktu kita untuk belajar, untuk mengerti agama yang kita anut sendiri. Kita sampai pada qaulul musannif rahimallahu ta'ala walil kamili bis sabiyyi wal abdi. Maksudnya adalah wa tasihhul qudwatu lil kamili wa huwal balighu al hurru bis sabiyyi al mumayyizi lil i'tidadi bi salatihi. Boleh orang dewasa yang sudah baligh menjadi makmum dari anak kecil yang mumayyiz. Ya, walaupun anak kecil ini belum baligh, tetapi dia sudah masuk umur mumayyiz. Mumayyiz itu setingkat sebelum dia baligh. Masa kita ini kan dari kita di dalam rahim ibu, kemudian kita menjadi bebea, ya, terus naik, kira-kira mungkin umur 7-8 tahun itu belum balik, anak laki-laki, tapi sudah taukna kenang dengan dia sudah mumayyiz. 9 tahun 8 tahun itu sudah mumayyiz. Nah, andai kata ada orang tua atau yang sudah balik menjadi makmum dan imamnya itu anak kecil yang sudah mumayyiz, ndak apa-apa, itu tasih, sah. Diriwayatkan bahwa Amru ibnu Salimah kana ya ummu qaumahu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ibnu sittin aw sab'in, rawahul Bukhari. Ada sahabat saat itu sigharus sahabah, masih kecil, namanya Amru bin Salimah. Amru bapaknya Salimah. Salimah itu ternyata nama laki-laki kalau zaman dulu, ya. Menjadi imam padahal usianya pada zaman Rasulullah ini sallallahu alaihi wasallam menjadi imam untuk kaumnya, untuk masyarakatnya, wa huwa, dan dia saat itu ibnu sittin aw sab'in, masih 6 atau 7 tahun umurnya. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari hadis tadi. Tetapi ini walakinnal baligha aula minas sabiyyi wa in kana as-sabiyyu aqra'a aw afqaha, ya, lil ijma'i ala sihhatil iqtida'i bihi bi khilafis sabi. Akan tetapi tentu saja yang baligh itu lebih afdol menjadi imam daripada anak kecil yang mumayyiz, walaupun suara bacaan anak kecil itu lebih bagus, ya, walaupun sang legahan apalanna bandeng dengan si toahan, ya, suaranya lebih bagus, hafalannya mungkin lebih banyak, atau lebih paham dia fikih sholat karena dia sudah belajar agama les, ya, misalnya,
Akan tetapi yang baligh itu lebih afdol, yang dewasa itu lebih afdol menjadi imam anak kecil daripada dibalik anak kecil jadi imam orang dewasa. Wal a'ma wal basiru sawaun 'alan nassi. Orang yang tidak bisa melihat atau buta atau orang yang bisa melihat sama statusnya. Siapa-siapa boleh menjadi imam dari untuk yang lain, ya. Yang buta, a'ma boleh menjadi imam walaupun makmumnya sehat semua penentengnya atau penglihatannya, atau sebaliknya, tidak apa-apa. Lita'arudi fadilatihima. Mengapa bisa orang yang a'ma, orang buta, padahal dalam pandangan kita itu mungkin cacat, ya, sedangkan makmumnya ini sehat walafiat semua? Karena masing-masing memiliki keutamaan. Li'annal a'ma la yanzuru ma yusgiluhu fahuwa akhsha wal basiru yanzurul khubutha fahuwa ahfazu litajannubihi. Karena dengan si a'ma yang buta itu tidak melihat apa-apa, jadi kemungkinan lebih khusyuknya itu tinggi. Karena dia tidak melihat apa-apa, mungkin gelap saja dilihat, ya, tidak melihat macam-macam. Akan tetapi orang yang sehat bisa melihat kotoran sehingga mungkin dia menghindar. Nanti kalau dengan orang yang tidak bisa melihat kan tidak tahu di depannya bersih atau tidak, sajadahnya, lantainya bagaimana. Memang masing-masing ada keutamaannya. Yang buta itu kemungkinan lebih khusyuk karena dosa dari pandangan mata lebih sedikit, ya. Dosanya dari melihat pandangan itu lebih sedikit. Akan tetapi yang sehat walafiat juga ada keutamaannya, ya, karena mampu melihat yang tidak bisa dilihat oleh orang yang buta. Begitu pula wal asammu kal a'ma. Begitu pula orang yang tuli. Boleh orang yang tuli menjadi imam walaupun makmumnya itu sehat walafiat, ya, sah dan boleh. Wa tukrahu imamatul aqlafi ba'da bulughihi la qablahu. Ini berbicara tentang ada orang balik tetapi dia aqlaf, belum sunat. Nah, kalau yang belum sunat sementara dia sudah balik, makruh jadi imam. La qablahu, kecuali kalau dia belum balik, boleh dia jadi imam seperti kita bicarakan mumayyiz tadi, ya. Yang dia tidak disunat sudah aqlab ini, ya. Padahal kan pembahasan ulama soal anak kecil yang belum disunat ini seperti ini. Anak kecil yang belum disunat katanya mengandung najis karena ada bekas kencing di area sana yang belum dipotong. Tetapi soal status najis ini ulama memiliki dua pandangan. Apakah dia termasuk najis zahir yang nyata di luar tubuh, ataukah dia terhitung najis batin yang ada masih di dalam tubuh, ya. Ulama yang mengatakan air kencing anak kecil yang masih menetap, ya, di bagian kemaluannya yang belum disunat itu termasuk najis zahir katanya. Sehingga andai kata ada orang tua yang sholat kemudian tiba-tiba anak kecil itu naik di punggungnya, diam di sana, maka sholatnya menjadi batal walaupun wudunya tidak batal. Oleh karena dia sama dengan orang sholat yang membawa najis, ya. Berbeda kalau sekedar nyerempet, ya, dia lari misalnya kan, ada apa-apa. Jangan ibu-ibu ini sembahyang tiba-tiba disentuh dikit sama anaknya yang belum sunat, batal sembahyang. Itu sama dengan pembahasan yang dulu-dulu
kebuka aurat si angin, but langsung tutup. Ada najis jatuh tapi sempat kita hilangkan, bisa langsung lanjut sholatnya. Tetapi kalau diem di situ, dia diem sama ibunya, dia pegang terus. Nah, menurut ulama yang mengatakan sisa air kencing anak kecil di kemaluannya yang belum dihitan itu sebagai najis yang zahir, maka sholatnya sama dengan orang yang sholat membawa najis. Tetapi ada pula sementara ulama dalam mazhab Syafi'i yang mengatakan itu termasuk najis batin karena belum keluar secara sempurna dari tubuh. Namanya tubuh kita ini kan banyak najis isinya. Di perut kita ini kan banyak najis isinya, ya. Di kantung kemih kita ini kan najis juga isinya, air kencing kita. Tapi toh kita bawa dia sholat, ya, najis yang ada di dalam tubuh kita ini. Maka air kencing anak kecil yang belum dikhitan juga seperti itu, sama dia dengan najis batin karena masih belum keluar secara sempurna dari tubuhnya. Oleh karenanya walaupun dia naik gitu di punggung kita ketika sholat, tidak apa-apa. Kecuali walaupun dia sudah sunat tetapi pempesnya penuh, popoknya penuh. Nah, ini lain lagi karena najis zahir sudah jelas ini. Memang bersih anaknya, dikhitan sudah, tetapi tidak nyadar ternyata popok atau pempesnya itu sudah penuh dengan air kencingnya. Maka ini kalau dia diam di kita ketika sedang sholat, sama berarti kita seperti orang yang membawa najis ketika sembahyang. Ini tentang anak kecil. Wal asahhu sihhatu qudwatis salimi bis salisi. Ada namanya salis, salisil baul. Orang yang ketirian, tidak putus-putus kencingnya, sehingga ada penyakit lah, ya. Ada penyakit kencingnya tidak putus-putus keluar, sehingga dia harus menyumpalnya, ya, menyumbatnya dengan kain ke atau dengan kapas ke atau apa, dia dibolehkan sholat oleh agama karena itu penyakit. Lalu bagaimana orang yang penyakitnya seperti ini jadi imam katanya? Apakah boleh dia jadi imam sementara makmumnya sehat walafiat? Boleh, masih dibolehkan. Ukurannya begini: selama orang itu disahkan sholatnya oleh agama, maka dia menjadi imam juga disahkan oleh agama. Karena kalau dia sholat sendiri sah, menjadi makmum sah, maka menjadi imam juga sah. Kalau berbicara soal sah atau kebolehan, ya. Sekarang walau bana lil ma'mumi imamuhu ala khilafi dhannihi. Setelah selesai sholat ternyata makmum ini melihat sesuatu atau mengetahui sesuatu yang membuat sembahyang imamnya tidak sah, tetapi dia tahu itu setelah selesai sholat. Nah, maka ini perlu dilihat, ya. Yang pertama, kalau ketidaksahan sholat imamnya itu karena hal-hal yang zahir yang bisa diteliti, misalnya imro'atan au kafiron mu'linan, ya, ternyata imamnya itu perempuan. Setelah selesai sholat baru dia tahu kenapa imam kita perempuan katanya. Atau imamnya itu orang yang tidak Islam. Setelah sholat dia tahu ternyata imam kita ini bukan orang Islam katanya. Kalau ini wajabatil i'adah, wajib diulang sembahyangnya. Mengapa? Karena mungkin untuk kita mencari tahu sebenarnya imam kita itu siapa. Masa kita tidak curiga kalau dia perempuan, ya? Walaupun memang sempat terjadi masuk berita dulu di Lombok Barat, pengantinnya perempuannya itu laki-laki kan, itu kepala KUA-nya itu dipanggil, ya, karena ternyata pengantin laki-lakinya itu perempuan,
ya, datang tuan guru, datang kepala kantor urusan agama, di pendaftaran NA-nya itu namanya perempuan, tapi dia pakai cadar, ya. Tetapi ketahuan di tempat akad ketika menikah itu ternyata itu perempuan, ya. Ini kalau ketika selesai sholat dia tahu imamnya perempuan, wajabatil i'adah, harus diulang sembahyang atau sholatnya. Mengapa? Karena masih mungkin kita mencari tahu siapa sebenarnya imam kita tersebut. La junuban au muhdisan. Nah, yang kedua, kalau sebabnya itu sebab yang khofi, yang samar. Ternyata setelah selesai sembahyang kita tahu, mendapatkan informasi imam kita itu lupa wudu, ya. Ternyata dia lupa wudu imam kita itu. Atau junub, dia belum mandi besar imam kita, ya. Atau zanajasatin khofiyatin fi saubihi au badanihi, ternyata ada najis di sarungnya, tapi tidak mungkin kita perhatikan begini, ya. Atau di badannya. Kalau ini sembahyang kita tetap sah dan kita tidak perlu mengulang sembahyang. Andai kata setelah selesai sholat baru kita tahu ternyata imamnya itu belum wudu, ternyata imamnya itu masih junub, ternyata di dalam bagian dalam sarung imamnya ini ada najis yang membuat sembahyangnya tidak sah. Nah, tetapi kalau imamnya bagaimana? Ulang dia, ya. Kalau kita makmumnya aman, kita mengulangnya. Allahumma illa ayyakuna dzalika fil jumu'ah, kecuali kalau kejadian itu pada sholat Jumat, maka perlu dilihat, ya. Kalau imam yang batal sembahyangnya tapi dia tidak tahu, ya, imam ini kan, tanpa dia jumlah kita sudah mencukupi, maka makmum tidak perlu mengulang sembahyangnya. Misalnya jumlah kita di sini 150, ya. Ternyata setelah selesai Jumat baru udah salam kiri kita ini, imamnya ada najis di bajunya. Nah, jangan bingung, udah selesai sudah. Karena jumlah kita lebih dari 40, imam itu saja nanti yang mengulang sholatnya, ya. Tetapi kalau jumlahnya pas-pasan 40 termasuk imam, nah ini yang masalah, harus mengulang. Karena jumlahnya pas-pasan 40 termasuk imam. Karena syarat 40 itu imamnya terhitung, bukan makmumnya yang 40. Enggak, imamnya 1, makmumnya 39, itu sudah sholat Jumat. Imamnya itu terhitung masuk di 40. Kalau ini berarti sembahyang jamaah tadi kurang dia dari kuota 40. Karena imamnya sebagai orang yang ke-40 itu ternyata belum wudu, atau ternyata junub, atau ternyata ada najis, sehingga sembahyang Jumat berjamaah tadi dilangsungkan oleh hanya 39 orang. Kalau ini tidak mencukupi prasyarat, ya. Kalau jumlah kita banyak, ya tidak apa-apa, ya, karena jumlah kita di sini kan banyak. Wal adlu aula bil imamati minal fasiqi wa in ihtassa al fasiq bi sifatin murajjihah ka kaunihi afqaha au aqra'a, ya, li annahu la yusabu bihi bal tukrahu sholatu khalfahu, ya. Orang yang adil ini ya tidak memiliki cacat zahir secara agama. Semua kita memiliki cacat yang tidak nampak, memiliki dosa, memiliki aib, semua kita.
tetapi standar adil itu ndak tampak, ndak memiliki cacat zahir. Artinya sembahyangnya masih dijalankan, puasa Ramadannya masih dijalankan, ya. Berbohong ya kadang-kadang, ya. Artinya bukan menjadi adat yang nampak gitu, dosa-dosa atau kemaksiatan itu adil dia. Orang yang memiliki sifat ini lebih diutamakan menjadi imam daripada yang fasik, ya. Fasik, walaupun orang fasik itu lebih pintar agama, walaupun yang fasik itu akro, lebih pandai membaca Al-Quran, ya, lebih pandai membaca Al-Quran. Tetapi karena dia melakukan cacat yang terus-terusan lah, ya, yang terus-terusan, sehingga dilihat oleh orang lain. Memang ini menjadi masalah, ya. Kemarin di Lombok Tengah agak membingungkan juga, ya. Ada anak perempuan yang ingin menikah, akan tetapi tidak berani menikah karena yang menjadi wali itu bapaknya, sementara bapaknya ini tidak bagus dan tidak mau tobat, ya. Akhirnya masuklah ke pembahasan apakah boleh orang tua yang fasik menjadi wali nikah untuk anak perempuannya. Kalau kita membaca di diskusi itu, membaca rujukan-rujukan dari mazhab Imam Syafi'i, memang syarat wali itu wali adil, dia harus adil, ya. La nikaha illa biwaliyin adlin, ya, illa biwaliyin wa syahidai adlin. Syarat wali itu juga harus adil, ya. Namun untuk kita ketahui, ternyata dalam mazhab Maliki, begitu pula sebagian dalam mazhab Hambali, begitu pula ada ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i, walaupun tidak banyak tetapi kuat juga, membolehkan orang tua yang fasik menjadi wali nikah untuk anak perempuannya, ya. Tetapi dalam hal sholat, tukrahus sholatu khalfahu, bahkan makruh menjadi makmum daripada imam yang fasik, ya. Tetapi sekali lagi, jangan sedikit-sedikit menganggap orang fasik enggak. Fasik itu kalau kesalahannya itu nyata, jelas dan berulang-ulang menjadi tabiatnya. Kalau sekali dua, semua kita enggak ada yang suci, semua kita tidak ada yang bersih, yang dari namanya dosa, kekurangan. Tetapi kalau ada orang yang menjadi adatnya melakukan satu kemaksiatan, nah ini dia sudah masuk ke dalam kategori itu. Wal asahu annal afqaha fi babis salati wa illam yahfaz qur'anan ghairal fatihati aula minal aqra wa in hafidha jami'al qur'an. Orang yang afqah, tadi fikih itu paham artinya, maka afqah orang yang lebih paham, ya, terhadap bab solat, ya, karena paham kepada bab semua agama ini kan pekerjaan besar, sehingga fokusnya adalah yang dikerjakan ini perkara sembahyang. Maka afqah, orang yang lebih paham terhadap hukum solat, fikih solat, lebih diutamakan menjadi imam daripada orang yang akro, ya, walaupun dia hafiz Quran. Walaupun dia hafiz Quran, tetapi seseorang yang afqah, ya, walaupun itu afqahnya itu babus sholah saja, bab tentang sholat saja, dia lebih diutamakan menjadi
menjadi imam. Mengapa? Li'annal hajata ilal fiqhi ahammu likaunil wajib minal qur'ani bis salati mahsuran wal hawadits fiha la tanhasir. Karena yang dibutuhkan ayat Quran yang diperlukan dalam salat itu terbatas. Fatihah sudah cukup sebenarnya, ya. Kita tidak membutuhkan 30 juz dalam Al-Quran, ya, terbatas. Maka orang yang lebih mengerti tentang fikih sholat lebih diutamakan, karena bareh ndak tahu kita ada kejadian-kejadian, ada peristiwa-peristiwa meraih suasana dalam sholat. Ini memang diperlukan fikhus sholat. Fikhus sholat misalnya, kalau menjadi imam, kita tahu kalau sholat sendiri kita boleh baca tasbih sekali, 3 kali, 5 kali, 7 kali, sampai 11 kali silahkan kalau sholat sendiri. Tetapi kalau menjadi imam jangan sampai 5 kali, cukup 3 kali membaca tasbih ketika ruku maupun ketika sujud. Ini termasuk fikih sholat, ya. Rakaat pertama, bacaan ayat pada rakaat pertama sebisa mungkin dipanjang, lebih panjang daripada rakaat kedua. Ini termasuk fikih sholat, ya. Dan yang berkaitan dengan rukun, syarat, sunnah sholat, hal-hal yang membatalkan sholat yang sudah kita baca pada kesempatan-kesempatan sebelumnya, itu termasuk fikih sholat. Yang kita baca ini pun fikih sholat. Dengan fikih sholat ini kita tidak bingung mengambil sikap. Contoh seperti 2 minggu yang lalu, bagaimana kalau kita ini berkunut di subuh, imamnya tidak kunut, ya kan? Kan kita di situ diberikan beberapa pilihan, ya. Yang pertama, silahkan ikut imam nanti sujud sahwi, ya. Atau yang kedua, yang pertama itu kunut dulu. Yang pertama, kunut dulu walaupun singkat, seukuran kita tidak ketinggalan oleh imam. Yang kedua, ikut imam nanti sujud sahwi. Nah, ini kan kalau kita sudah tahu yang sikap seperti ini, sehingga kemanapun kita sholat kita paham. Imamnya mau kunut silahkan, imamnya mau ndak kunut silahkan. Kita sudah mengerti caranya, cara bersikap, ya. Atau imamnya ternyata lupa jumlah rakaat misalnya, mestinya dia salam tetapi dia berdiri menjadi rakaat kelima dalam sholat isya. Kalau sudah belajar fikih, kita enggak Pak, kita paham, langsung kita lakukan salam, ya. Setelah kita tahiyat, kalau imamnya sudah dikasih peringatan dari subhanallah sudah diginikan, ternyata imamnya, saya masih rakaat keempat ini katanya. Nah, di situ kita paham kalau kita ikut berdiri berarti kita salah, ya. Karena kita mengetahui lebihnya rakaat, maka di situ kita tahiyat dan salam. Imamnya benar menurut apa yang ia yakini, menurut apa yang dia yakini. Sehingga tidak bingung kita nanti ada yang lirik-lirik kiri kanan, dilihat orang berdiri ikut dia berdiri, berarti ini belum mengerti. Kemudian dalam sebuah hadis disebutkan, mengapa orang yang lebih paham itu lebih diutamakan daripada aqra, walaupun dia hafal semua Al-Quran? Karena pada zaman Nabi itu li'annahu lam yajma' al-Qur'ana bi hayatin Nabi ghairu arba'ah. Tidak semua sahabat menghafal Quran dulu, ya. Yang termasuk sahabat penghafal Quran di masa sahabat itu Ubay bin Ka'ab, Mu'adz ibnu Jabal, Zaid ibnu Thabit, dan Abu Zaid, sebagaimana kama rawahul Bukhari, ya. Bahkan banyak berarti sahabat yang kesusahan, lambat menghafal. Tetapi Umar bin Khattab menyampaikan ini, mengapa kami lambat menghafal Quran?
karena kami tidak pindah ke ayat yang lain sebelum ayat yang kami hafal itu kami hayati dan amalkan. Ya, itu kenapa terlihat adeng, karena tidak pindah ke ayat lain atau ke surat lain sebelum itu benar-benar masuk ala zohri qalbin, sudah masuk ke hatinya, ke jiwanya. Ya, kalau kita kan kita hafal alhaakumut takatsur, tetapi diingatan saja, ya, belum masuk ke zohril qalb lah, belum masuk ke penjiwaannya, ke penghayatannya. Kita hafal wal asri misalnya, itu kenapa? Oleh karenanya selain 4 sahabat ini, yaitu Ubay ibnu Ka'ab, Mu'adz ibnu Jabal, Zaid ibnu Thabit, dan Abu Zaid, kan banyak sahabat yang ternyata menjadi imam untuk yang 4 ini. Ya. Abu Bakar misalnya menjadi imam untuk yang 4 ini. Ya. Sehingga ini menjadi alasan ulama bahwa al-afqah, ya. Dan yang dikatakan aqra, yang paling pandai membaca, memang ada hadis yang menyebutkan idza kanu salasatan falyummahum ahaduhum, kalau mereka bertiga hendaknya salah satu di antara mereka menjadi imam untuk yang lainnya. Wa ahaqquhum bil imamah aqra'uhum, dan yang paling berhak di antara mereka yang 3 itu untuk menjadi imam adalah yang paling pandai membaca. Tetapi ulama mengatakan yang lebih paling pandai membaca ini yang paling lancar bacaannya, yang paling bagus suaranya, atau yang paling paham dengan yang dibaca. Coba dalam bahasa Sasak kita cekat membaca itu sekedar bisa membaca ataukah orang yang paham kepada apa yang dibaca. Itu namanya pandai membaca. Itu apakah pandai membaca hurufnya ataukah memahami isi bacaannya. Ini yang menyebabkan adanya perbedaan ulama. Tapi kalau kita di sini, ya, kita setara, sebagaimana yang kita sampaikan 2 minggu lalu. Kalau dalam hal kesetaraan siapa-siapa maju saja. Kita mirip-mirip ilmu kita. Ilmu kita ini mirip-mirip. Yang membedakan kita hanya kita lebih dulu membaca bandeng sida. Ya, enggak, nah, kita lebih dulu membaca dibanding orang lain. Ya, itu saja perbedaan kita. Yang kedua, semua kita memiliki ilmu. Ya, semua kita memiliki ilmu walaupun dalam bidang yang lain-lain. Maka waliul amr itu tergantung pada bidangnya. Tadi disebutkan fikih pada bab sholat saja. Boleh jadi yang menjadi makmumnya itu lebih paham, tetapi dalam bidang jual beli, lebih paham dalam bidang pernikahan, lebih paham dalam bidang-bidang yang lain, ya. Sehingga yang menjadi imam itu adalah kalau dalam sholat yang paling paham dalam sholat, kalau dalam pertukangan yang paling paham tentang tukang, walaupun peladennya itu profesor, ya, dan tukangnya itu tamat SMA, tetapi saat itu yang lebih paham tentang bangunan adalah yang tamat SMA itu. Peladennya profesor, tidak apa-apa. Malah salah nanti kalau profesornya disuruh untuk pasang bata. Ya, kalau maka dilihat bidangnya. Semua bidang itu ada ahlinya, dan kita ini kadang-kadang menjadi imam, kadang-kadang menjadi makmum. Di tempat kita ahli dan bisa kita jadi depan, tetapi di bidang yang lain orang lain yang jadi depan, kita yang jadi belakang. Sehingga ini yang salah satu faedah kita belajar ini bukan untuk menilai orang lain sekali lagi, tetapi untuk mengukur diri kita sendiri. Kiranya ini, ya, yang bisa kita sampaikan pada pertemuan singkat ini. Ini insya Allah kedepannya sebelum bulan Ramadan akan ada mungkin 2 pertemuan.
kita stop dulu pembahasan sholat ini. Mungkin kita akan sedikit membaca tentang bab puasa, ya, sebagai muqaddimah untuk menyambut bulan Ramadan, untuk mengamalkan hadis man fariha bidukhuli Ramadan, untuk menampakkan rasa senang kita, sehingga insya Allah pada pertemuan berikutnya di bulan Sya'ban yang kita baca itu adalah fiqhus siyam, fikih puasa. Insya Allah ingkana fil umri baqiyah, kalau ada sisa umur yang panjang, mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahumma allimna ma jahilna wa dzakirna ma nasina wa fahimna ma la nafham wa zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ghfir lana wa ghfir liwalidina wa li azwajina wa li dhurriyyatina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimin wal muslimat. Amin Allahumma amin. Aqulu qouli hadza wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.